Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifana Priandini dari kelas 10-8 nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia mengenai teks biografi. Pengertian dari teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang banyak. Pengertian menginterpretasi makna kata atau sebuah istilah dalam teks biografi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata interpretasi atau pemberian kesan, pendapat, atau pandangan, tafsiran. Sedangkan kata menginterpretasi artinya menafsirkan. Jadi, yang dimaksud dengan menginterpretasi makna kata atau sebuah istilah dalam teks cerita ulang biografi adalah menafsirkan arti kata atau sebuah istilah dari isi yang terdapat dalam teks tersebut. Jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sisi penulis. Yang pertama ada autobiografi. Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua ada biografi. Biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau dapat juga kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal pengamatan suatu tokoh yang berisi tentang gambaran awal tokoh tersebut di dalam sebuah teks biografi. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh yang berisi penjelasan suatu berita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, atau juga menyedihkan. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi adalah suatu bagian penutup yang berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Struktur dan kaidah teks cerita ulang biografi. Yang pertama ada struktur teks cerita ulang biografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah susunan bangunan atau hal yang disusun berdasarkan pilar tertentu. Sedangkan struktur yang berhubungan dengan organisme karangan yaitu rangka organisasi karangan yang isinya memperlihatkan susunan dan hubungan setiap hal yang akan menjadi tema dan pembahasan karangan itu. Dengan demikian, setiap jenis teks akan dibangun atau disusun dengan struktur yang berbeda. Kaidah kebahasaan teks biografi. Biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia dan dia atau beliau, untuk menjelaskan atau menceritakan peristiwa atau aktivitas visi yang dilakukan tokoh. Biografi banyak menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya belajar, membaca, berjalan, dan melempar. Unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai menyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua ada rujukan kata.
Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama ada kata rujukan benda atau hal. Contohnya yaitu ini, itu, tersebut. Yang kedua ada kata rujukan tempat. Contohnya di sini, di sana, di situ. Yang ketiga ada kata rujuk orang. Contohnya dia, ia, beliau, mereka, dan lain-lain. Yang ketiga ada peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi, terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Yang keempat ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Yang pertama ada kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalnya, akhiran, atau sisipan. Contohnya adil, ambil, ajak. Yang kedua ada kata kerja berimbunan. Kata kerja berimbunan merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contohnya yaitu mengambil, awalan me ditambah mengambil. Kata kerja yaitu kata kerja dasar. Mengadili, awalan menggunakan meng ditambah dengan adil. Kata kerja dasar ditambah dengan i akhirnya. Ciri-ciri teks biografi ada 3, yaitu yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diorientasikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, ada memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, mempunyai struktur teks yang jelas. Nah, selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Apa sih autobiografi itu? Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Berdasarkan isi. Biografi perjalanan hidup. Berdasarkan sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Berdasarkan personal yang dibahas. Yang pertama yaitu biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara yang dilihat dari sudut pandang politik. Yang kedua, biografi intelektual. Penulisan cerita tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik, kumpulan bahasanya yang didapatkan dari berbagai riset. Namun, penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditolati tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Nah, berdasarkan penerbit. Yang pertama, buku sendiri. Sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Yang kedua, buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biasanya produksinya ditanggung oleh sponsor. Kaidah kebahasan teks biografi. Nah, pronima dalam teks biografi biasanya terdapat pada kata siapa, partisipan, melakukan apa, peristiwa, di suatu tempat, pada waktu tertentu, keterangan. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan tokoh fisik yang dilakukan tokoh.
Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh. Nah, yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran. Yang ketiga, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nominan yang berkenaan dengan waktu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.